Teman-teman sekalian, bayangin ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin berpikir seperti itu, maka ngapain Rasulullah itu ngomong pada 3 sahabatnya besok pas perang Mu'tah melawan Romawi, dan Rasul melakukan itu ketika beliau ingin Baitul Maqdis bebas, maka front melawan Romawi harus terjadi. Beliau bilang kalau Zaid bin Haritsah wafat, yang gantiin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka yang gantiin adalah Abdullah bin Rawahah. Berarti Rasul tahu kan bahwa 3 orang ini akan syahid. Tapi Rasul berangkatin mereka. Karena mereka walaupun ada yang syahid, tapi itu semua akan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Itu dilakukan untuk rangka pembebasan Baitul Maqdis. Pada saat itu nggak ada muslim yang dizolimi seperti sekarang yang ada di Gaza. Bayangin kalau ada muslim yang dizolimi pada saat itu, kira-kira seperti apa respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ingat ketika perang Tabuk, pasca Mu'tah, Rasul minta lagi, ayo maju lagi kita mau lawan Romawi. Di tengah paceklik, orang-orang kelaparan, orang-orang hidup aja susah. Pasukan ini dinamakan pasukan usrah, pasukan kesulitan. Lalu ada kemudian seseorang yang bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan timpakan fitnah kepada kami. Aku minta izin ya Rasulullah, karena cewek-cewek Romawi itu cantik. Nanti aku khawatir aku nafsu sama mereka. Aku minta izin gak ikut perang karena takut nafsu terhadap cewek-cewek di situ dan itu adalah fitnah. Rasul izinkan. Dan Allah turunkan ayat, kamu takut fitnah, itulah fitnah sesungguhnya. Apa fitnah sesungguhnya? Ketika kamu tidak ikut perang gara-gara kamu takut kamu nafsu sama wanita, padahal alasanmu adalah fitnah yang sesungguhnya. Tahu teman-teman sekalian, takut mati itu fitnah yang sesungguhnya. Orang-orang bilang, aku takut mati. Kenapa? Nanti kalau begini bukannya semuanya mati. Terus apa artinya kalau kamu hidup? Kalau kamu gak peduli dengan urusan yang harusnya kamu peduli. Kita belajar akidah gak? Kita belajar akidah kan? Kita tahu kan? Kalau hidup ini bukan cuma sekarang. Kita tahu kan? Bahwasanya apa yang terjadi besok itu adalah bergantung keputusan-keputusan kita yang sekarang. Terus how come yang lebih memahami itu adalah orang-orang kafir yang bukan muslim? Itu Tiago Avila nulis di dalam suratnya, aku siap mati untuk kalian. Dan orang-orang yang berangkat itu, mereka juga ninggalin anak-anak mereka. Mereka juga sudah nyiapin semuanya, termasuk mungkin kalau andaikan perjalanan mereka itu merenggut nyawa mereka. Tapi kita yang bilang bahwa kita adalah muslim, yang kita bilang bahwasanya kita akan sama-sama ketemu dengan Rasulullah, tapi kita masih menghitung kuliah. Kita ngitung, kalau andaikan sementara kita takut bahwasanya kita akan diserang, sementara kita hidup tapi gak ada bedanya dengan mati. Kita hidup tapi gak ada bedanya dengan mayit. Orang-orang yang gak beriman gak sanggup ngelihat orang-orang Gaza kelaparan. Mereka bilang ini harus diakhiri dengan semua cara. Gak sanggup mereka. Terus kita yang punya iman seolah-olah bilang gini, udahlah, biar masalahnya tuh dikontain di situ aja. Masalah dibatasin di Gaza aja. Ada yang komen, ya udah besok jangan lewat Mesir dong. Lihat lewat aja kayak kapal Madlin tuh dari perairan internasional. Gak usah masuk yurisdiksi Mesir. Guys, serius nih. Aku udah bilang, berbeda pendapat gak apa-apa. Tapi please, jangan gara-gara kita tinggal di Mesir, jangan gara-gara kita belajar di Mesir, lantas kita bisa melakukan apapun. Seolah-olah resiko tuh gak pernah ada. Lah terus sekarang aku mau nanya nih, aku nanya pada diriku sendiri. Setiap waktu aku nanya pada diriku sendiri. Lalu kita mau ngarepin aktivis-aktivis kemanusiaan itu berbuat apa? Lalu kita mau ngarepin apa? Kita aja gak bisa untuk kayak mereka. Kita tuh gak bisa. Dan ini ada orang-orang yang bukan muslim ngajarin kita sesuatu yang harusnya kita lakukan, yang kita gak bisa. Lah terus mereka harus ngapain? Mereka harus diem. Dan kita malah lebih senang mungkin kalau mereka diem. Mereka gak melakukan apa-apa, cuma protes di tempatnya aja. Mereka pengen nganterin bantuan.
Sedih banget serius deh aku. Serius. Aku berpikir memang PR kita banyak. Memang betul. Masalahnya itu ada pada pemikiran. Betul, masalah itu ada pada pemikiran. Bukannya Rasul ngomong gitu kan? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Lucu, hancur. Kita belajar akidah dan kita masih banyak perhitungan tentang dunia. Mereka nggak belajar akidah, tapi mereka tahu kejahatan ini harus berhenti.